Halo Sobat Elemen semua, udah pada denger belum sih berita baru akhir-akhir ini? Jadi, di Indonesia ini sekarang lagi marak dengan meningkatnya kasus gagal ginjal akut pada anak. Di Indonesia sendiri sudah didapatkan sekitar 150-an kasus anak dengan gagal ginjal akut yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Gagal ginjal akut sendiri merupakan penyakit akibat penurunan fungsi ginjal secara cepat. Penyakit ini ditandai dengan penurunan produksi urin atau tidak adanya urin yang diproduksi. Penyebab gagal ginjal bisa disebabkan oleh keracunan obat, keracunan makanan, infeksi bakteri atau virus, dan juga dehidrasi yang berkepanjangan. Pada penyakit ini dapat disertai gejala penyertas seperti demam, mual dan muntah, dan juga batuk. Peningkatan kasus gagal ginjal akut terjadi pertama kali di Gambia, Afrika Barat. Dilaporkan 90 anak meninggal karena gagal ginjal akut akibat konsumsi obat sirup yang diduga mengandung etilen glikol dan juga dietilen glikol. Obat-obatan tersebut antara lain promethazine oral solution, Covex Malin baby cough syrup, Makov baby cough syrup, dan juga Mabric and cold syrup. Namun pada faktanya, keempat obat tersebut hanya diproduksi di India dan tidak terdistribusi di Indonesia. Oke, selanjutnya kita bahas tentang etilen glikol dan juga dietilen glikol. Sebetulnya senyawa ini tidak lain adalah alkohol yang digunakan sebagai pelarut dari zat aktif obat-obatan. Sebetulnya zat ini juga tidak berbahaya apabila dikonsumsi dalam batas yang wajar. Menurut edaran yang dikeluarkan dari BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan, etilen glikol dan juga dietilen glikol sebetulnya aman dan bukan merupakan bahan yang berbahaya. Sesuai dengan standar baku nasional, ambang batas atau tolerable daily intake-nya adalah sebesar 0,5 mg per kilogram badan berat. Namun, dari sampling yang dilakukan di Indonesia sampai tanggal 19 Oktober, dari 26 sirup obat terdapat 5 produk yang melebihi dari batas ambang untuk pencemaran dari etilen glikol dan juga dietilen glikol dan tertera pada list di bawah ini. Lalu pertanyaannya sekarang adalah gimana nih kalau kita sudah terlanjur minum obat sirup yang kita nggak tahu kadar etilen glikol ini melebihi ambang batas atau enggak. Jadi kalau memang sudah terlanjur minum dan tidak terjadi reaksi apa-apa, tidak perlu khawatir. Solusinya gimana? Solusinya adalah banyak minum air putih karena zat-zat tersebut akan dimetabolisme dan juga didetoksifikasi oleh ginjal jika kita banyak minum air putih. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, jangan panik karena belum tentu obat yang kalian konsumsi itu menyebabkan gagal ginjal akut. Nah terus gimana dok kalau udah terlanjur konsumsi? Seperti yang saya katakan tadi, perbanyak minum air putih supaya bisa cepat dimetabolisme dan didetoksifikasi, dan sementara ini di stop dulu untuk penggunaan obatnya. Yang kedua, semisal kalian sakit ringan, coba tingkatkan dulu imun tubuh daripada minum obat-obatan yang sekarang ini masih diteliti dan juga masih belum ada kejelasannya. Banyak minum air putih hangat, banyak juga istirahat. Namun kalau memang sudah sakit berat, saya anjurkan tetap ke dokter spesialis anak dan juga meminta ahlinya. Karena apabila nanti diresepkan obat sirup, ikuti saja anjuran dari dokter tersebut karena pasti sudah dipertimbangkan manfaat dibandingkan resikonya. Lalu yang ketiga, bagi anak-anak atau saudara atau sepupu yang memiliki gejala-gejala seperti demam, batuk, dan kencingnya sedikit-sedikit atau bahkan beberapa hari ini sudah tidak kencing, segera bawa ke ahlinya karena siapa tahu itu merupakan gejala awal dari gagal ginjal akut. Semoga video ini bermanfaat terutama untuk orang tua, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih punya anak kecil dan juga semua teman-teman yang menonton video ini. Semoga kita semua semakin tercerahkan dengan adanya penjelasan tentang isu ini. Share dan like bila dirasa bermanfaat. Sampai jumpa semua.